3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Aini dengan NIM A111-2530-170 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Magelang. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam kemampuan berbahasa. Berbicara tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir, menyusun ide, serta menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik agar dapat dipahami oleh orang lain. Dalam konteks komunikasi, berbicara berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pendapat, gagasan, dan emosi kepada lawan bicara. Oleh karena itu, keterampilan berbicara menjadi bagian utama dalam proses interaksi sosial dan pembelajaran. Kedua, pentingnya keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang berkomunikasi secara efektif. Dalam kehidupan sehari-hari, membangun hubungan sosial yang baik melalui kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan diri, seseorang yang terampil berbicara biasanya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau gagasan di depan orang lain. Kemudian, menjadi sarana penyampaian ide dan solusi. Dalam situasi apapun, kemampuan berbicara memudahkan seseorang untuk menyampaikan pendapat dan mencari jalan keluar dari masalah. Menghindari kesalahpahaman dengan berbicara secara jelas dan terstruktur, pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh pendengar. Dalam dunia pendidikan, mendukung proses belajar mengajar, siswa memiliki keterampilan berbicara dapat lebih berpartisipasi dalam diskusi, tanya jawab maupun presentasi di kelas. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Saat berbicara, seseorang dituntut untuk berpikir runtut dan menyusun argumen yang kuat, menumbuhkan kepemimpinan dan kolaborasi. Keterampilan berbicara membantu siswa memimpin kelompok, mempresentasikan hasil kerja, dan bekerja sama dengan orang lain, menjadi bekal di masa depan dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Kemampuan berbicara dengan baik menjadi modal penting untuk berbagai profesi seperti guru, pembicara, pemimpin, atau pekerja profesional lainnya. Menjadi poin-poin utama yang mudah dipahami, membuat naskah atau kerangka presentasi, membuat alur penyampaian yang jelas mulai dari pembukaan, isi, hingga penutupan, atau memberikan laporan secara jelas dan efektif. Seorang lulusan yang cerdas namun tidak mampu mengkomunikasikan pemikirannya dengan baik akan sulit bersaing di dunia kerja modern. Keterampilan berbicara juga menjadi bagian dari pengembangan karakter dan soft skill yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang, kemampuan berbicara yang baik tidak hanya berkaitan dengan tata bahasa atau pelafalan, tetapi juga mencakup kemampuan menyampaikan pesan dengan empati, menghargai pendapat orang lain, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara. Komunikasi yang efektif menjadi dasar kolaborasi, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, keterampilan berbicara tidak hanya penting untuk kebutuhan akademik, tetapi juga untuk membangun kepribadian yang cerdas, santun, dan berdaya saing tinggi. Seseorang yang mampu berbicara dengan baik akan lebih mudah beradaptasi, diterima di lingkungan sosialnya, serta memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, keterampilan berbicara perlu terus dilatih melalui berbagai kegiatan, baik di sekolah, kampus, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan keterampilan berbicara dengan metode presentasi. Salah satu metode efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara adalah metode presentasi. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara di depan umum dengan menyampaikan
presentasi, siswa dilatih berbicara secara percaya diri, terstruktur, dan meyakinkan. Tujuan dari metode presentasi yaitu melatih kemampuan berbicara secara sistematis dan logis, mengembangkan rasa percaya diri saat tampil di depan umum, mengasah kemampuan menyusun dan menyampaikan informasi dengan baik, melatih penguasaan bahasa tubuh dan ekspresi saat berbicara. Langkah-langkah dalam metode presentasi yaitu menentukan topik, pilih topik yang menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan audiens, mengumpulkan dan menyusun materi, kemudian cari informasi yang akurat, lalu susun menjadi poin-poin. Keterampilan berbicara menjadi salah satu modal penting bagi mahasiswa. Kemampuan ini diperlukan tidak hanya dalam kegiatan akademik seperti mempresentasikan hasil penelitian atau karya ilmiah, tetapi juga sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dunia profesional menuntut seseorang untuk mampu berbicara di depan umum, bernegosiasi, menjelaskan ide. Dari materi tersebut dapat disimpulkan keterampilan berbicara merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari dan dunia pendidikan. Dengan berbicara, seseorang dapat mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaannya kepada orang lain secara efektif. Dalam dunia pendidikan, keterampilan berbicara menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi berpikir kritis dan membangun kepercayaan diri. Dan melalui presentasi, siswa dapat melatih kemampuan berbicara secara nyata sehingga terbentuk pribadi yang komunikatif, cerdas, dan percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi di masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya